Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai turunan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6 kelas D, yaitu yang pertama saya sendiri Niputu Wismayani dengan NIM 211301148, dan yang kedua ada Made Priamti Maharani dengan NIM 211301158, dan yang terakhir ada Iwayan Widya Adinugraha dengan NIM 211301135. Hadirnya saya di sini ingin menjelaskan turunan fungsi bernilai real, diantaranya definisi dalam ilmu kalkulus, definisi Walter Radin, teorema 6.1.1 dan teorema 6.1.2. Pada definisi dalam ilmu kalkulus disebutkan misalkan Fe menuju R dan C merupakan elemen dari R. Bilangan L disebut turunan dari fungsi f di C apabila untuk epsilon lebih besar dari 0 ada jika delta epsilon lebih besar dari 0, sehingga setiap X elemen dari A, B dan mutlak X dikurang C kurang dari delta epsilon berlaku seperti yang tertera pada slide, yaitu mutlak Fx dikurang Fc per X dikurang C kurang dari epsilon, atau dapat ditulis F aksen C sama dengan limit X menuju C dari Fx dikurang Fc per X dikurang C sama dengan R. Dengan F aksen ditambah C sama dengan limit X menuju C dari kanan dari Fx dikurang Fc per X dikurang C sama dengan L. Disebut turunan kanan dari F di C, dan F aksen dikurang C sama dengan limit X menuju C dari kiri dari Fx dikurang Fc per X dikurang C sama dengan L. Disebut turunan kiri dari F di C. Jika turunan dari F sama dengan turunan kirinya, maka formulanya dapat ditulis seperti yang tertera pada slide. Selanjutnya ialah definisi Walter Radin, yang menyebutkan misalkan f fungsi bernilai real yang terdefinisi pada A, B untuk sembarang X elemen A, B didefinisikan Pt sama dengan Ft dikurang Fx per T dikurang X dengan T berada di antara A dan B serta T tidak sama dengan X, maka berlaku F aksen X sama dengan limit T menuju X Pt sama dengan limit T menuju X dari Ft dikurang Fx per T dikurang X. Selanjutnya teorema 6.1.1 yang menyebutkan misalkan F terdefinisi pada A, B. Jika F dapat diturunkan pada suatu X elemen A, B, maka F kontinu di X. Pembuktiannya bisa dilakukan dengan cara buat agar fungsi sesuai dengan cara kontinu di X, yaitu limit T menuju X dari Ft sama dengan limit T menuju X dari Fx. Setiap epsilon lebih besar dari 0 sehingga setiap X merupakan elemen dari A, B, dan mutlak T dikurang X berada di antara 0 dan delta epsilon, maka berlaku mutlak Ft dikurang Fx lebih kecil dari epsilon. Selanjutnya teorema 6.1.2 yang menyebutkan misalkan F terdefinisi pada A, B. Jika F dapat diturunkan pada suatu X elemen A, B, maka F ditambah G, F dikali G dan F per G dengan G tidak sama dengan 0 terdefinisi dx. Yang pertama, turunan dari F ditambah Gx sama dengan F aksen X ditambah G aksen X. Yang kedua, turunan dari F dikali Gx sama dengan F aksen X dikali Gx ditambah dengan Fx dikali dengan G aksen X. Dan yang terakhir, turunan F per Gx sama dengan F aksen X dikali Gx dikurang G aksen X dikali Fx per Gx kuadrat. Pembuktiannya dilakukan dengan pemisalan H sama dengan F ditambah G, maka H aksen X sama dengan F ditambah G aksen X sama dengan limit T menuju X dari F ditambah G T dikurang F ditambah G X per T dikurang X. Didapatkan hasil akhir F aksen X ditambah G aksen X. Yang kedua, perkalian F dengan G dibuktikan dengan cara yang sama, didapatkan F aksen X dikali Gx ditambah F X kali G aksen X. Dan yang terakhir untuk pembagian F dengan G masih dengan menggunakan cara yang sama, sehingga dapat didapat F aksen X dikali Gx kurang dari G aksen X dikali Fx per Gx kuadrat. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rani. Baik, perkenalkan nama saya Made Priamti Widya Maharani dengan NIM 21130111035. Di sini terdapat sebuah teorema dalih rantai yang berbunyi, misalkan F kontinu pada selang A, B. Jika F aksen ada pada beberapa titik X elemen selang A, B, G terdefinisi pada interval I yang mengandung range F dan G
terdiferensialkan pada titik fx. Jika ht sama dengan gft, di mana t lebih besar daripada sama dengan a dan t kurang dari sama dengan b, maka h terdiferensialkan pada x dan h aksen sama dengan g aksen fx, f aksen x. Untuk bukti silakan dilihat pada slide. Dari cara pembuktian tersebut, terbukti bahwa H aksen X sama dengan G aksen Fx, F aksen X. Kemudian di sini saya akan jelaskan mengenai teorema Rolle, nilai rata-rata, dan aturan L'Hospital. Terdapat sebuah definisi yang berbunyi, misalkan F fungsi bernilai real yang terdefinisi pada ruang metrik X. Fungsi F dikatakan mempunyai maksimum lokal pada titik P elemen X apabila terdapat delta lebih besar daripada 0. Sedemikian sehingga Fp kurang dari sama dengan Fq untuk setiap Q elemen X dengan dP, Q kurang dari delta. Nah, kemudian terdapat teorema Rolle yang berbunyi, misalkan F terdefinisi pada selang A, B. Jika F mempunyai lokal maksimum pada suatu titik X elemen A, B, dan jika F aksen X ada, maka F aksen X itu sama dengan 0. Untuk bukti sudah terdapat pada slide. Nah, dari cara pembuktian yang terdapat pada slide, maka dapat kita simpulkan bahwa f aksen X itu bernilai 0, atau sama dengan 0. Kemudian terdapat teorema nilai rata-rata Cauchy yang berbunyi, misalkan f dan g fungsi real kontinu pada selang A, B, dan terdiferensialkan pada A, B, maka terdapat X elemen A, B, sehingga FB dikurang FAGX sama dengan GB dikurang GAF aksen X, atau sering dinyatakan dengan F aksen X per G aksen X sama dengan FB dikurang FA per GB dikurang GA. Untuk bukti dapat dilihat pada slide. Jadi dari cara pembuktian tersebut dapat disimpulkan bahwa F aksen X sama dengan FB dikurang FA per GB dikurang GA kali GX. Kemudian jika GX tidak sama dengan 0, maka F aksen X per G aksen X sama dengan FB dikurang FA per GB dikurang GA. Kemudian terdapat teorema 6.2.3 yang berbunyi, misalkan F fungsi real kontinu pada selang A, B dan terdiferensialkan pada A, B, maka terdapat X elemen A, B sehingga F aksen X sama dengan FB dikurang FA per B dikurang A. Untuk bukti sudah tertera pada slide. Di sini kita menggunakan teorema 3.2.2 dan memisalkan Gx itu sama dengan X, maka Gx sama dengan 1. Kemudian Ga sama dengan A dan Gb sama dengan B. Sehingga dari cara pembuktian tersebut terbukti bahwa F aksen X sama dengan Fb dikurang Fa per B dikurang A. Kemudian terdapat teorema 6.2.4 yang berbunyi, misalkan F terdiferensialkan pada A, B, pernyataan berikut benar. Yang pertama, jika F aksen X lebih besar atau sama dengan 0, untuk setiap X elemen A, B, maka F monoton naik. Kemudian yang kedua, jika F aksen X sama dengan 0, untuk setiap X elemen A, B, maka F konstan. Dan yang terakhir, jika F aksen X kurang dari atau sama dengan 0, untuk setiap X elemen A, B, maka F monoton turun. Untuk bukti dapat dilihat pada slide. Perkenalkan, nama saya Iwayan Widya Adi Nugraha dengan NIM 21130111058. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai teorema 6.2.5 aturan L'Hospital. Misalkan F dan G fungsi real dan terdefinisikan pada A, B dan Gx tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen A, B dengan A lebih besar atau sama dengan negatif tak hingga kurang dari B, dan B lebih besar dari A, kurang dari sama dengan tak hingga. Misalkan F aksen X per G aksen X sama dengan A untuk X sama dengan A. Jika Fx sama dengan 0 dan Gx sama dengan 0 untuk X sama dengan A, atau Gx sama dengan tak hingga untuk X sama dengan A, maka Fx per Gx sama dengan A untuk X sama dengan A. Ketahui F aksen X per G aksen X sama dengan A untuk X sama dengan A. Kasus 1, misalkan A lebih besar sama dengan negatif tak hingga, kurang dari tak hingga, pilih bilangan real Q sehingga A kurang dari Q, dan pilih R sedemikian sehingga R lebih besar dari A, kurang dari Q. Maka terdapat C elemen A, B, sedemikian sehingga X lebih besar dari A, kurang dari C, yang berakibat F aksen X per G aksen X kurang dari R.
Jika X lebih besar dari A kurang dari Y dan Y lebih besar dari X kurang dari C, maka menurut teorema 3.2.2 terdapat T elemen X, Y sedemikian sehingga Fx dikurang Fy per Gx dikurang Gy sama dengan F aksen T per G aksen T kurang dari R persamaan 1. Jika Fx sama dengan 0 dan Gx sama dengan 0 untuk X sama dengan A, maka diperoleh R lebih besar atau sama dengan Fy per Gy kurang dari Q. Untuk Y lebih besar dari A kurang dari C persamaan 2. Selanjutnya, jika Gx sama dengan tak hingga, untuk X sama dengan tak hingga, ambil Y tetap. Maka dapat dipilih titik C1 elemen A, Y sedemikian sehingga Gx lebih besar dari Gy dan Gx lebih besar dari 0 jika Y lebih besar dari A kurang dari C1. Dengan mengalihkan bentuk 1 dengan Gx kurang Gy per Gx, maka diperoleh Gx dikurang Gy per Gx dikali Fx per dikurang Fy per Gx dikurang Gy kurang dari R dikali Gx per Gy per Gx sama dengan R kurang 1 dikali Gy per Gx sama dengan Fx per Gx kurang dari R kurang R dikali Gy per Gx. Untuk X lebih besar dari A kurang dari C1 persamaan 3. Jika X sama dengan A pada bentuk 3, maka menurut bentuk 2 terdapat C2 elemen A, C1 sedemikian sehingga Fy per Gx kurang dari R dan R kurang dari Q. Untuk X lebih besar dari A kurang dari C2 persamaan 4. Jadi untuk kasus A kurang dari Q, terdapat C2 sedemikian sehingga Fx per Gx kurang dari Q jika X lebih besar dari A kurang dari C2. Untuk kasus 2 dengan cara yang sama, jika A lebih besar dari min tak hingga dan kurang dari atau sama dengan tak hingga dan pilih P sedemikian sehingga P kurang dari A, maka dapat ditentukan C3 sehingga P kurang dari Fx per Gx untuk X lebih besar dari A kurang dari C2. Dari kedua kasus di atas, maka Fx per Gx sama dengan A untuk X sama dengan A terbukti. Ada kekontinuan suatu turunan dan turunan tingkat tinggi. Menurut definisi 6.3.1, jika F mempunyai turunan F aksen pada suatu interval, F aksen terdefinisikan pada interval itu, maka turunannya ditulis F double aksen. Disebut turunan kedua dari T dan seterusnya F pangkat 3 sampai F pangkat N. Bentuk Fn disebut turunan ke N dari F atau turunan tingkat order N dari F. Adapun teorema 6.3.1, misalkan F fungsi real yang terdefinisikan pada interval A, B dan F aksen A kurang dari alfa dan alfa kurang dari F aksen B, maka terdapat X elemen A, B sehingga F aksen X sama dengan alfa. Bukti ambil Gt sama dengan Ft dikurang alfa kali T, maka G aksen X kurang dari 0 sehingga Gt1 kurang dari Ga. Untuk suatu T1 elemen A, B dan G aksen B lebih besar dari 0 sehingga Gt2 kurang dari Gb. Untuk suatu T2 elemen A, B. Jadi G mempunyai minimum pada interval A, B di suatu titik X elemen A, B menurut teorema Role. Maka G aksen X sama dengan 0, akibatnya F aksen X sama dengan alfa. Teorema 6.3.2 yaitu Taylor dengan suku sisa. Jika N sama dengan 1, maka teorema di atas menjadi teorema nilai rata-rata. Selanjutnya, bila B dipandang sebagai variabel, maka dibangun bentuk persamaan Fx sama dengan Fa ditambah sigma B kurang A pangkat K per K faktorial dikali F pangkat XA ditambah Rn untuk K kurang 1 sampai N kurang 1. Dengan Rn sama dengan B kurang A pangkat K per N faktorial dikali F pangkat N C elemen A, B. Untuk A sama dengan 0, maka teorema ini disebut teorema Maclaurin dengan suku sisa. Misalkan M adalah bilangan yang didefinisikan dalam bentuk persamaan Fb sama dengan Fa ditambah sigma F pangkat XA ditambah M dikali B kurang A pangkat N per N faktorial untuk K sama dengan 1 sampai N kurang 1. Maka harus ditunjukkan C elemen A, B sedemikian sehingga F pangkat NC sama dengan M. Bentuk fungsi F dengan Fx sama dengan negatif Fb ditambah Fx ditambah sigma B kurang A pangkat K per K faktorial F pangkat XA ditambah M dikali B kurang A pangkat N per N faktorial dari K sama dengan 1 sampai N kurang 1. Dengan X lebih besar dari A kurang dari B. Jika F diturunkan maka diperoleh F aksen X sama dengan F aksen X ditambah
Sigma B kurang X pangkat K per K faktorial dikali F pangkat K tambah 1 X dikurang B kurang X pangkat K kurang 1 per K kurang 1 faktorial dikali F pangkat KX kurang M dikali B kurang X pangkat N kurang 1 per N kurang 1 faktorial dari K sama dengan 1 sampai N kurang 1. Dapat disederhanakan menjadi F aksen X sama dengan B kurang X pangkat N kurang 1 per N kurang 1 faktorial dikali F pangkat N X dikurang M dengan X lebih besar dari A kurang dari B. Karena persamaan 1 dan 2 dipenuhi, maka diperoleh FA sama dengan FB sama dengan 0. Jadi terdapat C elemen A, B sedemikian sehingga F aksen C sama dengan 0. Dengan memberikan harga C untuk X dalam persamaan 3, terbuktilah bahwa F pangkat N C sama dengan M. Tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video ini.